Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 2, perkenalkan saya Sagita Azhar Fadilah. Saya Resti Fauzia. Saya Dina Rahmanabila. Saya Devi Diana. Kami akan menyampaikan materi tentang gelombang. Saya akan menjelaskan gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Nah, contoh gelombang transversal dapat kita lihat misalnya pada gelombang di tali, gelombang permukaan air, dan cahaya. Gelombang transversal juga memiliki dua jenis. Nah, yang pertama ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik termasuk ke dalam gelombang transversal karena arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Dan arahnya terhadap arah rambat gelombang. Ketika terjadi perambatan, gelombang ini tidak mementingkan keberadaan mediannya. Terdapat gerakan vakum pada gelombang ini. Selain itu ada membentuk seperti gelombang radiasi, radio, cahaya, sinar X dan lainnya. Gelombang yang kedua yaitu gelombang terpolarisasi. Nah, gelombang ini memiliki dua dimensi yang menunjukkan fenomena dan proses terjadinya polarisasi dan linear terpolarisasi. Nah, hal ini serupa ketika kita menggerakkan tangan dalam satu garis naik turun. Kita akan mendapat gelombang terpolarisasi, begitupun ketika kita menggerakkan tangan. Menggerakkan tangannya melingkar, otomatis gelombang terpolarisasi melingkar terbentuk. Nah, mencari panjang gelombang transversal yaitu V sama dengan S per T. Karena jarak dalam satu periode T atau T sama dengan, maka akan sama dengan satu gelombang. S sama dengan lambda. Maka rumusnya menjadi V sama dengan lambda per T atau V lambda kali F. Nah, keterangannya yang pertama V, cepat rambat gelombang, M atau per S. Lambda, panjang gelombang, M. T, periode gelombang, S. Frekuensi gelombang, Hz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya berimpit atau sejajar dengan arah rambat gelombang. Artinya, arah gerakan medium gelombang longitudinal sama atau berlawanan arah dengan perambatan gelombangnya. Bentuk gelombang longitudinal dapat dilihat melalui sebuah selingki yang salah satu ujungnya diikatkan pada tiang. Selingki tersebut direntangkan atau disentakkan sehingga akan terbentuk rapatan dan renggangan pada selingki. Bagian selingki yang lebih renggang disebut renggangan, sedangkan bagian selingki yang lebih rapat disebut rapatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola gelombang longitudinal membentuk rapatan dan renggangan. Panjang satu gelombang pada gelombang longitudinal yaitu satu renggangan satu rapatan. Contoh gelombang longitudinal dalam kehidupan sehari-hari adalah gelombang bunyi, gelombang plasma, gelombang selingki atau pegas, dan gelombang pada gas yang ditempatkan di dalam tabung tertutup. Rumus cepat rambat gelombang longitudinal. Gelombang yang merambat dari ujung satu ke ujung yang lain akan memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dan waktu tertentu pula. Secara matematis, hal tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Pi sama dengan S per T. Karena jarak yang ditempuh satu periode, T sama dengan T besar adalah sama dengan satu gelombang, S sama dengan lambda. Maka V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F, yang dimana V adalah cepat rambat gelombang, M per S, lambda adalah panjang gelombang, satuannya M, T adalah periode gelombang, dan F frekuensi gelombang. Saya akan menjelaskan tentang materi gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium yang menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Yang termasuk gelombang mekanik adalah gelombang suara, gelombang air, gelombang tali, gelombang pegas, dan gelombang seismik. Gelombang suara atau bunyi.
Bunyi merambat melalui medium udara, air, dan benda padat sebagai gelombang longitudinal. Artinya, bunyi adalah gelombang mekanik yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Yang kedua yaitu gelombang air. Disebut gelombang mekanik karena gelombang air membawa energi yang merambat melalui medium air. Yang ketiga yaitu gelombang tali. Jika sebuah tali diberikan getaran pada sisinya, energi getaran tersebut akan merambat di sepanjang tali yang membentuk gelombang tali. Yang keempat yaitu gelombang pegas. Gelombang pegas termasuk ke dalam gelombang mekanik karena energinya merambat dalam benda padat berupa pegas itu sendiri. Gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang elastis yang dihasilkan oleh impuls seperti gempa bumi atau ledakan. Sebagai gelombang mekanik, gelombang seismik merambat pada perubahan padat dan cair bumi. Ada beberapa persamaan-persamaan yang perlu kita ketahui dalam menyelesaikan gelombang mekanik, diantaranya: pertama, rumus periode gelombang, yaitu T sama dengan T per N. Yang kedua, rumus frekuensi gelombang, yaitu F sama dengan N per T, dan rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda F sama dengan lambda per T. Dengan T besar sama dengan periode, T kecil sama dengan waktu, N sama dengan banyak gelombang, dan F sama dengan frekuensi, dan V sama dengan cepat rambat gelombang. Yang terakhir yaitu lambda, yaitu panjang gelombang. Saya akan menjelaskan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat baik melalui medium ataupun vakum tanpa medium. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yakni panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Frekuensi yang dimaksud yaitu jumlah gelombang yang melalui titik dalam suatu satuan waktu. Kemudian hubungan antara kecepatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang bisa digambarkan dengan persamaan berikut. C sama dengan lambda kali F. C adalah kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Spektrum gelombang elektromagnetik menunjukkan urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terpendek hingga terpanjang. Yang pertama yaitu sinar gamma, yang kedua sinar X, yang ketiga ultraviolet, yang keempat sinar tampak, yang kelima inframerah, dan yang keenam adalah gelombang mikro. Dan yang ketujuh yaitu gelombang radio. Contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama sinar gamma, yaitu untuk mengecek keretakan hasil penggelasan logam dan untuk membunuh sel kanker. Yang kedua sinar X, untuk mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam, mengambil gambar tulang dalam tubuh, analitik struktur kristal. Yang ketiga ultraviolet, untuk menentukan kandungan suatu bahan dan digunakan pada lampu neon. Yang keempat sinar tampak, berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima inframerah, digunakan untuk foto inframerah atau remote control. Yang keenam gelombang mikro, untuk komunikasi radar microwave. Penggunaan gelombang mikro untuk radar dapat mendeteksi kedudukan pesawat terbang. Yang ketujuh gelombang radio, untuk komunikasi radio dan teleskop. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.